Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Ketemu lagi dengan Kariska di Kita Belajar Mandiri. Nah, kali ini Kariska akan membahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Wah, apa tuh Kariska? Pasti adik-adik udah gak sabar ya mendengar penjelasan dari Kariska. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membaca basmalah sama-sama dulu agar adik-adik lebih mudah untuk memahami apa yang Kariska sampaikan, dan penjelasan kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, simak baik-baik penjelasan dari Kariska ya. Nah, perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula atau disebut dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Jadi perbandingan senilai itu ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya akan bertambah juga. Contohnya kayak gimana? Ini dia. Yang pertama, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Nah, Kariska jelaskan ya. Yang pertama, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Jadi, semakin lama kita nabung, maka uang yang ada tabungan kita semakin banyak kan adik-adik? Nah, makanya disebut dengan perbandingan senilai. Yang kedua, ketika kita punya banyak barang atau beli banyak barang, maka harga yang harus kita bayar juga lebih besar. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Ketika kita mempekerjakan banyak orang, maka upah yang harus kita keluarkan juga lebih banyak. Maka disebut dengan perbandingan senilai. Semakin banyak, maka akan semakin banyak pula variabel yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi satu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya bertambah juga. Nah, kalau di sini suatu variabel bertambah, variabel yang lainnya malah turun. Maka disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Contohnya, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya, kemudian banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Semakin banyak pekerja, maka waktu penyelesaian pekerjaan itu akan semakin sedikit kan? Nah, semakin banyak hewan, maka penghabisan makanannya juga akan semakin cepat. Betul? Tuh, sampai sini paham adik-adik? Good. Lanjut. Nah, ini dia rumusnya. Yang pertama, perbandingan senilai, rumusnya adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai, rumusnya adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jangan sampai tertukar ya adik-adik. Kita harus tahu dulu nih kalau ada soal perbandingan. Ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya, biar nggak tertukar cara mengerjakannya. Next, the time to latihan soal. Are you ready? Good. Soal yang pertama, dalam 2 jam Lita mampu mengetik 8 lembar naskah. Berapa lembar naskah yang dapat diselesaikan Lita setelah 5 jam? Ini masuk mana nih adik-adik? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, perbandingan senilai, betul, karena semakin lama waktu yang Lita butuhkan, maka semakin banyak pula naskah yang akan dihasilkan oleh Lita. Kalau 2 jam Lita mampu mengetik 8 naskah, berapa lembar naskah kalau dalam waktu 5 jam? Yuk kita kerjakan. Ketahui A1-nya sama dengan 2, yang 2 jam tadi ya. B1-nya sama dengan 8, yaitu 8 lembar naskah tadi. A2-nya sama dengan 5 jam tadi ya. Ditanyakan B2, berapa lembar naskah yang akan dihasilkan ketika 5 jam? Rumus perbandingan senilai adalah
A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita masukkan. A1-nya sama dengan 2, kemudian B1-nya 8, A2-nya 5, dan X itu adalah B2. Kita kalikan silang ya. 2 kali X adalah 2X, 5 kali 8 adalah 40. Jadi 2X sama dengan 40. Kita bagi 40 dibagi 2. Jadi si X itu adalah 20. Maka dalam waktu 5 jam, Lita akan menghasilkan 20 lembar naskah. Good. Soal yang kedua. Persediaan pakan ayam untuk 72 ekor akan habis dalam waktu 10 hari. Jika ditambah 18 ekor ayam, berapa harikah pakan ayam akan habis? Nah, kira-kira ini masuk ke perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai ya adik-adik. Karena apa? Karena semakin banyak ayam, maka pakan ayamnya juga akan semakin cepat habis. Nah, kita kerjakan. Yuk. Diketahui A1-nya sama dengan 72 ekor tadi ya. Kemudian B1-nya sama dengan 10. A2-nya sama dengan 72 ditambah 18 sama dengan 90 ekor. Maka yang jadi pertanyaan adalah B2. B2 itu berapa hari habis pakan ayamnya ini? Rumus perbandingan berbalik nilai adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita masukkan. A1-nya 72, kemudian B2-nya X, A2-nya 90, dan B1-nya adalah 10. Sama, kita akan kalikan silang ya. 90 dikali X, 90X, 72 dikali 10, 720. Nah, kemudian kita bagi 720 dibagi 90. Hasilnya adalah 8. Jadi, pakan ayam akan habis dalam waktu 8 hari. Lebih cepat kan? Nah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan kali ini. Semoga adik-adik paham ya. Dan semoga menyenangkan juga. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Kariska. Terus semangat berlatih dan terus jaga kesehatan ya. Adik-adik boleh share ke teman-temannya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kariska. Oke? Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jenius, sip, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.